Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku. Kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu Rotiku karya Ate Mahmud. Nah, kita sudah menyanyikan lagu berjudul Rotiku karya Ate Mahmud. Cobalah minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku. Dengarkan pola irama pada lagu tersebut. Apakah pola iramanya sama atau berbeda? Iya, tentu saja berbeda. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, mari menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. 1. Apa arti dari pangan? Pangan artinya makanan. 2. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. 3. Bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. 4. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai?
Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. 5. Apa manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Nah, sekarang coba tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. 1. Pangan artinya makanan. 2. Hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. 3. Hasil pertanian dan peternakan diolah dengan menggunakan teknologi pangan. 4. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. 5. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Mari kita belajar luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Kain A dan kain B. Nah, satu buah persegi ini disebut satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Kain A dan kain B. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Edo berkata banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah, kata Beni. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Amati gambar-gambar di bawah ini dan hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Luas bidang A adalah titik-titik satuan. Coba ada berapa persegi pada bidang A? Iya, ada 7. Berarti luas bidang A adalah 7 satuan. Luas bidang B adalah titik-titik satuan. Ada berapa persegi pada bidang B? Iya, ada 10. Jadi luas bidang B adalah 10 satuan. Luas bidang C adalah titik-titik satuan. Ada 6 persegi ya. Jadi luas bidang C adalah 6 satuan. Luas bidang D adalah titik-titik satuan. Betul. Karena ada 7 persegi, jadi luas bidang D adalah 7 satuan. Luas yang paling kecil adalah bidang C. Luas yang paling besar adalah bidang B. Bidang A dan D pada gambar memiliki luas yang sama. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.